Jemaat yang terkasih, pada Jumat ini adalah hari di mana kita hendak menghayati kesengsaraan dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Kondisi kita seperti para murid yang pada waktu itu merasakan pergumulan dan ketakutan karena siksa dan tindakan keji dari penguasa Israel maupun kekaisaran Romawi yang serba tega menganiaya Yesus Sang Mesias. Murid-murid bersembunyi karena merasa keselamatan dan jiwanya terancam. Karena menjadi pengikut dan murid Yesus, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa dan bahkan ada yang menyangkal Yesus Kristus. Kalau saat ini kita berada di rumah masing-masing, bukan berarti kita adalah orang penakut. Tetapi wabah penyakit yang menyerang manusia di banyak negara di muka bumi ini menyadarkan kita untuk menjaga kewaspadaan diri dan masih bisa mengarahkan hidup kepada Tuhan dengan olah rohani mandiri dan peribadatan mandiri sekalipun terbatas. Dan bahkan banyak juga yang melakukan tugas-tugas dengan dedikasi tinggi di bidang layanan kesehatan ataupun menjadi relawan dalam masa tanggap darurat melalui peduli kasih dalam berbagai bentuk. Marilah kita satukan hati dalam peribadatan kali ini, sehingga kita beroleh berkat Tuhan dan akan didasari dengan sabda pengantar yang terambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 yang demikian. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat ini sesuai dengan kalender gerejawi, kami melangsungkan peribadatan Jumat Agung, hari di mana pada ribuan tahun lampau Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, merelakan diri berkorban demi rancangan keselamatan yang Tuhan nyatakan sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, benar-benar terwujud. Itulah warta Injil yang kami dengar dan kami percaya, sehingga kami merasakan anugerah berkat-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya peribadatan ini juga Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana kami beroleh kekuatan iman
secara khusus di tengah situasi dunia yang berjuang melawan pandemi wabah penyakit. Sehingga kami meyakini darah Yesus Kristus melalui bilur-bilur tubuhnya akan menyembuhkan dunia yang tiada bukan tiada lain adalah manusia yang berharap kelangsungan berkat dan penyertaan dari Tuhan, memberikan pemulihan akan kehidupan ini, bahkan untuk seluruh ciptaan-Mu. Berkatilah segenap petugas dan Bapak Pendeta Bambang Subagio yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus Sejati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 170, bait yang pertama dan yang kedua, Kepala yang Berdarah. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca litani pujian dan salam sejahtera dengan bersaut-sautan yang demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kami percaya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kami percaya dan siap menyambut tangan kekuasaan Tuhan. Ia telah seperti tunas di tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan kita, ia kena tulah.
orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjabat penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas kehidupan saudara. Begitu pula atas saudara. Art thou the King of the Jews? Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me? Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my people fight, that I should not be delivered to the Jews. Art thou a king then? Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. What is truth? Ye have brought this man unto me as one that perverteth the people. I have examined him before you, and find no fault with this man touching those things whereof you accuse him. I have sent him to Herod. He has found that nothing worthy of death has been done. I will therefore chastise him and release him. Setelah Yesus berada di hadapan pengadilan agama, Imam Besar Kayafas memutuskan Yesus harus dihukum mati karena ia mengaku sebagai anak Allah. Maka dibawalah Yesus ke hadapan Pilatus. Karena hari raya Paskah, Pilatus menawarkan pembebasan Yesus atau Barnabas. Enyahkanlah Yesus, lepaskanlah Barabas bagi kami. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan dengan semena-mena dalam aniaya dan siksa keji. Yesus dibawa untuk disalibkan di Bukit Golgota. Ia disalibkan bersama dua orang penjahat di sana. Di sana orang banyak mengejek dia. Ayo bangun, kalian minggir.
Marilah kita menghayati penderitaan Yesus, Sang Anak Domba yang tak bercacat dan tak bercelah. Dengan nyanyian rohani 53, bait yang pertama sampai ketiga. Ya Yesus, Engkau bersalah bagaimana? Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Karena itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus meminta supaya orang-orang itu dimatikan. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka menurunkan dia. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan pembacaan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bersama-sama marilah kita nyatakan sukacita karena iman kita diteguhkan dengan refleksi dan sabda anugerah dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 169 bait 1, 2, dan 3, Memandang Salib Rajaku. Jemaat yang terkasih, marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan masih memperkenankan kami
mengenang kembali peristiwa Jumat Agung, peristiwa penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib saat hendak menebus dosa-dosa dunia. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hosana. Amin. Jemaat yang terkasih, sabda yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a, dilanjutkan pasal 28 sampai 35. Tetapi karena bacaan Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a telah kita saksikan melalui peragaan video, maka saya hendak membacakan sabda yang tersurat dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 35 yang demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada tempat penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang-orang yang melihat itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, bahwa Ia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jemaat yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengar, memelihara, memahami, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang terkasih, setelah kira-kira 40 hari kita merenungkan masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dalam masa Prapaskah, maka pada hari Jumat Agung ini kita hendak mengenang puncak penderitaannya di kayu salib. Marilah pada hari ini kita kenang keagungan kasih Allah yang menyelamatkan seluruh ciptaan. Allah yang senantiasa mengasihi seluruh ciptaan, senantiasa menyatakan dalam kerelaannya, merendahkan diri menjadi manusia sejati dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan dengan rela menderita sengsara di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa serta seluruh ciptaannya. Karena manusia setelah jatuh dalam dosa maka hidupnya terancam oleh kematian, sehingga semua manusia sebenarnya mendambakan keselamatan itu. Berbagai upaya telah dilakukan, namun ternyata sia-sia. Tetapi Allah senantiasa menyatakan keagungan kasih-Nya melalui kehadirannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ia rela menderita dan mati di kayu salib. Tragedi Golgota merupakan puncak penderitaan lahir dan batin Tuhan Yesus Kristus ketika Ia menjelma jadi manusia. Ia dipukul, dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri, diberi pakaian jubah ungu, sambil ditampar dan diejek oleh orang banyak, termasuk orang-orang yang pada hari Minggu Palmarum meneriakkan Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Saat itu juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Marilah kita renungkan tragedi Golgota yang menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan, sebagaimana diwartakan melalui Injil Yohanes. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Siapakah yang terlibat dalam tragedi Golgota itu? Yang kedua, apakah Yesus benar-benar mati? Dan yang ketiga, apa makna penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, siapakah yang terlibat dalam tragedi Golgota itu? Apakah yang terlibat dalam tragedi Golgota itu para penjahat yang tidak berperi kemanusiaan? Atau orang yang tidak beragama? Ternyata bukan. Yang terlibat dalam tragedi Golgota adalah pertama para pemuka agama Yahudi yang menjadi anggota Majelis Agung atau Sanhedrin, terdiri dari imam agung, imam-imam, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang karena mereka merasakan kedatangan Yesus Kristus itu menggoyahkan kedudukan dan kehormatan serta kewibawaan mereka, maka merekalah yang menjadi inisiator tragedi Golgota. Yang kedua, Pontius Pilatus
yang ketakutan kalau dilaporkan bahwa ia bukan sahabat kaisar, sehingga ia tidak berani menegakkan keadilan dan kebenaran, meskipun ia yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Bahkan ketika Pilatus menawarkan pembebasan atas dia, Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan pengakuannya bahwa hukuman yang dijatuhkan itu tidak akan berlangsung kalau tidak diperkenankan oleh Allah. Sehingga hukuman yang diterima oleh Yesus juga diterima sebagai hukuman Allah yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus, sebagai ganti manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah itu. Yang terlibat ketiga adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang yang merasa umat pilihan Allah. Yang pada Minggu Palmarum itu mereka menyambut bersorak-sorak, puji Tuhan, Hosana. Apa arti Hosana? Hosana artinya selamatkanlah aku Tuhan. Tetapi pada saat itu ia berteriak, salibkan dia dan bebaskanlah Barabas. Jemaat yang terkasih, apakah kita juga merasa terlibat dalam tragedi Golgota? Pertama, apakah kita merasa bahwa kita ketika kewibawaan dan kehormatan kita terancam, kita juga seringkali sebagai para pemuka agama, para teolog, seringkali berinisiatif menyengsarakan orang yang tidak bersalah, yang kita anggap sebagai ancaman kewibawaan dan kehormatan kita. Kedua, apakah kita merasa terancam kedudukan atau jabatan kita? Ketika kita merasa terancam kedudukan dan jabatan kita, maka kita kembali tidak berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Mungkin kita seperti orang yang ketiga ini, seperti orang-orang Yerusalem yang seringkali memuji Tuhan, memohon keselamatan, tapi hanya karena latah, sehingga kita pun juga melakukan dosa-dosa yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Mari, dalam mengenang tragedi Golgota kita jangan hanya terharu sejenak, sebab Tuhan Yesus pernah menegur para perempuan yang menyaksikan dia dengan menangis. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Marilah kita menangisi diri kita, sebab karena dosa-dosa kitalah Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati di kayu salib. Sekarang pokok renungan yang kedua, apakah Yesus benar-benar mati di kayu salib? Ada beberapa pendapat
bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak mati. Tuhan kok mati? Ia hanya mati suri kemudian diambil oleh murid-muridnya. Mari kita perhatikan bacaan kita tadi. Ayat 28 sampai 35. Di mana pada ayat 30 dinyatakan bahwa dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Dan pada ayat 30 para prajurit melihat bahwa Yesus telah mati. Dan ayat 35, Yohanes sebagai penulis Injil ini yang melihat sendiri memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar. Pembaca pun juga diharapkan percaya sehingga dapat merasakan keselamatan daripadanya. Sekarang pokok masalah yang ketiga. Apa makna penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh ciptaan? Pertama, penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus karena menanggung dan memikul penyakit kita agar kita sembuh dan selamat. Bisa dibaca di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Di 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan yang mendatangkan keselamatan. Sebagaimana tertulis dalam Matius 20 ayat 28. 1 Timotius 2 ayat 6 dan Ibrani 7 ayat 24 sampai 27 juga dalam nats pengantar tadi bahwa Yesus sebagai imam agung ia tidak menyerahkan domba atau lembu sebagai korban, tapi ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kematian Yesus Kristus adalah untuk membuktikan bahwa Dia berkuasa mengatasi kematian. Sehingga pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Bagi semua orang yang telah diselamatkan, semestinya juga bertanggung jawab untuk keselamatan lingkungan dan seluruh ciptaan. Jemaat yang terkasih, dalam situasi yang mencekam dewasa ini karena terjadi pandemi COVID-19, kita mengetahui sebagian besar manusia mendambakan kesehatan dan keselamatan. Pagi ini kita telah merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk membangun keyakinan bahwa penderitaan dan kematian Yesus menyelamatkan seluruh ciptaan, serta membangun pengharapan bahwa sesudah penderitaan ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sang kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati. Dan siapa yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Marilah kita wartakan iman dan pengharapan kita kepada siapapun dan dimanapun dengan sikap seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tersurat dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta,
duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita kumpulkan persembahan yang terlebih dahulu kita akan dengarkan sabda yang tersurat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 168, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Engkau
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Bapa Surgawi, pada ibadah ini kami mohon kelangsungan berkat untuk perjuangan pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi untuk memberantas penyakit yang mewabah. Tuhan, berkati tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan relawan yang berjuang sekuat tenaga membantu korban wabah penyakit. Bagi mereka yang harus kehilangan nyawa, kiranya keluarganya Tuhan beri ketabahan. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan dengan fisik yang terus diupayakan kekuatannya. Ya Tuhan, kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan memerlukan perhatian khusus untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan juga berkenan memberi berkat untuk anggota keluarga sehingga setia mendampingi dan melayani serta mengupayakan biaya perawatan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat untuk orang tua kami, para warga Adioswo. Kiranya Tuhan limpahi dengan kekuatan dan kesehatan khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua warga dewasa dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan wirausaha. Secara khusus saat ini dalam aktivitas yang terbatas, kiranya pemeliharaan dari Tuhan terus Tuhan nyatakan. Juga untuk anak cucu kami, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat jauh, kiranya Tuhan memberkati juga. Di tengah situasi yang terbatas, kiranya anak cucu dapat memanfaatkan waktu dengan baik dalam kebersamaan keluarga. Demikian halnya dengan rencana ataupun kegiatan studi yang diselenggarakan dengan media online. Kiranya juga menolong anak cucu kami dapat belajar dan memanfaatkan hasil teknologi dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan dalam aktivitas kerohanian kami, yang sementara ini kami lakukan secara mandiri, meski kami rindu untuk dapat bersama-sama dalam kegiatan gerejawi. Tuhan juga memberkati kegiatan gerejawi yang dapat dilakukan dengan kegiatan operasional melalui media internet, termasuk administrasi dan keuangan gereja. Ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan saat ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami ini, sehingga dapat menunjang pelayanan dan kegiatan gereja. Demikianlah ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami panjatkan kepadamu, dan kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh umat percaya kepada Tuhan Yesus di muka bumi ini, marilah kita memperbarui dan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Kebangkitan dan Hidup kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara meski harus mengalami penderitaan seketika lamanya. Kepadanya serahkan hidup dan pengharapan, karena penderitaan dan kematian Yesus menyelamatkan seluruh ciptaan. Hosana. Amin. Jemaat yang terkasih, sampailah kita di akhir ibadat Jumat Agung pada saat ini, dan marilah kita tutup ibadat saat ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Menjulang Nyata Atas Bukit Kala dari Kidung Jemaat 183 bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian ibadat Jumat Agung pada hari ini telah selesai. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menghayati Jumat Agung. Semoga pelayanan menjadi berkat bagi kita
semua.